Kita tidak tahu seberapa besar iman yang ada pada kita sampai kita diuji. Saudara tidak tahu seberapa kesabaran saudara sampai saudara jatuh dalam ujian. Ternyata saya kurang sabar. Sudah lama tidak marah, sekarang marah. Ujian memberitahu kepada kita sampai di mana kesabaran kita. Kita pikir kita sudah sabar. Tapi ketika ujian datang, kita diuji, ternyata kita melihat kesabaran kita jauh di bawah persangkaan kita. Anda tidak tahu seberapa ketekunan Anda sampai Anda diuji. Baru Anda bisa mengetahui, oh, ketekunan saya itu masih sedikit. Ya. Begitu juga kita tidak mengetahui sampai di mana kemurnian hati kita. Sampai kita diuji oleh Tuhan. Dan kita melihat kemurnian hati kita itu masih kurang. Kemurnian hati ini sangat penting, sebab kalau hati kita tidak murni, pelayanan kita juga tidak murni. Motivasi kita melayani Tuhan juga tidak murni. Karena hati kita tidak murni. Ya, tapi kalau hati kita murni, pelayanan kita akan murni juga. Dan apa saja yang kita lakukan untuk Tuhan dalam kemurnian, sebab hati kita murni. Hati yang murni tidak bisa melakukan sesuatu yang tidak murni. Begitu juga sebaliknya. Dan itu diterangkan pada saat kita berada dalam ujian. Begitu juga ketaatan kita. Kita tidak tahu, kita pikir kita sudah sangat taat. Kita pikir bahwa kita sudah paling taat di antara semua orang. Tapi ketika kita jatuh dalam percobaan, dalam ujian, di situ kita akan bisa melihat sampai di mana ketaatan kita. Ya, tujuannya bukan kita menjadi putus asa, tapi supaya kita memperbaiki ketaatan kita setelah diberitahu oleh ujian itu. Kalau setelah kita diuji, kita tetap seperti dulu lagi, ya percuma itu ujian. Tidak membawakan sesuatu prospek yang lebih baik pada masa yang akan datang. Tujuan Tuhan menguji kita adalah supaya kita tidak saja mengetahui sampai di mana ujian, sampai di mana ketaatan kita, tapi memperbaiki. Saya tahu bahwa kita tidak bisa memperbaiki sendiri. Tetapi ada Roh Kudus. Betul? Ada Tuhan, betul? Asal kita mau, kita katakan Tuhan saya mau, tapi saya tidak mampu. Dan kalau saudara mau, saudara mesti ada penyerahan diri. Ada orang tidak bisa berenang, jatuh di dalam laut, ya diusahakan untuk ditangkap supaya tidak tenggelam. Tapi setiap kali mau ditangkap, dia lebih apa itu? Lebih panik. Dia lebih panik. Terus dikasih tahu, tenang. Begitu dia tenang, dia berserah. Tangannya bisa dipegang, ditarik. Tadinya tangannya begini. Ya seperti orang mau mati sudah. Ya. Dia berusaha dengan kekuatan sendiri, makin berusaha kekuatan sendiri, makin gagal. Tapi ketika dia tenang, berserah, Tuhan tangkap. Dan bisa memperbaiki apa yang kurang di dalam dirinya. Jadi itulah tujuan ujian iman.
untuk menambah iman kita, untuk menambah kesabaran kita, untuk menambah ketekunan, kemurnian hati kita, ketaatan kita. Ya, jadi bagaimanapun ujian iman itu baik bagi kita. Baik sekali kalau saudara mbak notes, saudara bisa catat itu. Kalau kita dengar saja, lupa. Ya, kebiasaan saya dulu juga begitu. Tidak perlu mesti pendeta bawa notes. Kalau sudah pendeta baru bawa notes, tidak. Untuk kepentingan kita sendiri. Pada hari-hari yang luang kita bisa baca ulang. Hal berikutnya adalah ujian iman itu merupakan satu tanda bahwa Tuhan mengasihi kita. Anda dikasihi oleh Tuhan. Dengan bukti, tanda, diuji. Ya. Orang yang setia akan dipromosikan oleh Tuhan. Bukan diri kita sendiri yang mempromosikan diri. Bukan manusia yang promosikan kita. Tuhan. Kalau Tuhan yang promosikan, siapa yang bisa menggagalkan? Bisa mengerti. Tapi Anda tidak akan bisa dipromosikan oleh Tuhan sebelum melewati ujian. Karakter ujian atas karakter kita. Sebab kalau kita sudah dipromosikan lebih atas, tingkat lebih tinggi, karakter kita tidak sesuai dengan keadaan itu, bisa-bisa jatuh. Ya, kalau seorang dipromosikan untuk jadi presiden, tapi karakternya bukan karakter presiden, banyak masalah nanti terjadi. Koruptor yang terbesar bukan koruptor dari kalangan rakyat miskin, kalangan atas. Karakternya tidak siap untuk menyesuaikan promosinya itu. Karena itu perlu persiapan, perlu ujian. Ujian atas karakter kita juga. Orang yang setia akan dipromosikan oleh Tuhan. Tuhan berkata, hendaklah kamu setia sampai apa? Sampai mati. Mari kita baca itu dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke 10 kalau tidak salah. Wahyu 2. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Ya, selama 10 hari. Terus, hendaklah engkau setia sampai mati. Hendaklah kamu setia sampai kapan-kapan. Sampai mati. Ya, saudara sudah mati atau belum? Belum katanya. Siapa yang sudah mati angkat tangan. Nah, di sini dikatakan hendaklah engkau setia sampai mati. Terus? Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya. Setia itu tidak cuma satu kali berbuat baik kemudian selesai. Besoknya berbuat jahat. Itu bukan setia. Setia itu terus berbuat baik. Bukan sampai kedua kali, ketiga kali, ke-10 kali, ke-50 kali, ke-100 kali, seumur hidup berbuat baik. Itu namanya setia. Kalau cuma satu kali berbuat baik, satu kali setia, itu bukan setia. Tuhan mau supaya
kita setia. Bukan cuma kita berbuat baik, tapi kita setia dalam berbuat baik. Artinya berulang-ulang kita melakukan itu. Sepanjang hidup kita. Ya, demikian juga setia itu bukan cuma satu kali taat. Besoknya berontak. Satu kali penundukan diri, saya sudah menundukkan diri. Berapa kali? Satu kali. Setelah itu, sudah bebas, tak perlu lagi penundukan diri. Itu bukan setia namanya. Ya, itu penundukan diri satu kali saja. Tapi setia itu terus menerus. Bisa mengerti. Ya, setia itu juga bukan satu kali saja melakukan firman. Wah, firmannya bagus, saya melakukan firman. Besoknya sudah tidak lagi melakukan firman. Itu melakukan firman satu kali. Tapi bukan setia dalam melakukan firman. Setia itu tadi dikatakan sampai mati. Seumur hidup. Ya. Begitu juga dengan segala perbuatan-perbuatan baik yang lain. Mengucap syukur misalnya. Setia itu bukan cuma mengucap syukur satu kali. Besoknya ngomel-ngomel, mengeluh, bersungut-sungut. Ya, itu mengucap syukur yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi orang yang setia itu mengucap syukur dan terus mengucap syukur dan berulang mengucap syukur sampai mati. Itu orang akan dapat mahkota kehidupan. Kata firman Tuhan. Ya. Saudara berapi-api? Aminnya aja saya tidak berapi-api. Saudara berapi-api? Tapi kalau cuma berapi-api satu kali, hari Minggu berapi-api, hari Senin berdingin-dingin. Itu bukan setia namanya. Setia itu bukan cuma berapi-api, tapi terus berapi-api. Berulang-ulang berapi-api. Berulang berapi-api. Sampai mati berapi-api. Nah, itulah yang Tuhan mau. Bukan hari ini berapi-api, minggu ketiga sudah dingin. Minggu kelima sudah gak muncul, gak kelihatan. Bukan begitu. Ya, juga dalam hal disiplin. Tuhan mau supaya kita jangan cuma satu kali berdisiplin, tapi terus menerus berdisiplin. Kalau sudah mau dikategorikan orang yang setia, maka kita perlu terus menerus berdisiplin. Berulang berdisiplin. Sampai Tuhan Yesus datang. Tetap berdisiplin. Ini penting untuk kita mengerti. Saudara, Tuhan itu tidak pernah kehabisan jalan. Rencana Tuhan itu banyak. Andai kata Allah punya rencana A, lantas iblis mengacaukan rencana itu. Tuhan masih punya rencana B. Bisa mengerti? Bukan tidak, Tuhan itu tidak kemudian kebakaran jenggot. Istilahnya begitu. Wah, bagaimana ini? Rencana kita A ini dikacau balokkan oleh iblis. Tidak, Allah tenang saja. Rencana A dikacaukan, Tuhan munculkan rencana B. Haleluya. Sebagai contoh, Tuhan punya rencana, yaitu dari negeri Israel, dari Yerusalem, nama Allah nanti akan dimasyhurkan ke seluruh
penjuru bumi. Dari Yerusalem belum sempat terjadi, orang Israel keras kepala, keras tengkuk, membelakangi Tuhan, menyembah berhala-berhala dari bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Mereka adopsi berhala-berhala itu. Mereka membelakangi Tuhan. Perbuatan mereka sangat menyakitkan hati Tuhan. Padahal Tuhan yang memberi kepada mereka hidup. Tuhan yang memberikan tanah itu kepada mereka. Tanah yang gersang, yang berbatu-batu itu dirubah menjadi tanah yang subur, penuh dengan air susu dan madu, anggur, dan sebagainya. Ya, apa yang terjadi? Tuhan membatalkan. Rencana A itu dibatalkan oleh Tuhan. Tuhan punya rencana B. Apa itu rencana B? Allah ganti dengan rencana yang lain. Yaitu bukan dari Yerusalem. Nama Allah akan dimasyhurkan di seluruh muka bumi. Tapi dari Babel, dari Persia, Iran sekarang. Nama Allah nanti dari tempat itu ribuan kilometer daripada Yerusalem akan dimasyhurkan ke seluruh muka bumi. Bagaimana bisa jadi orang Babylon itu dan orang Persia itu tidak mengenal Tuhan Yehova? Mereka juga penyembah berhala. Sedangkan orang Israel saja, di Yerusalem, yang mengenal Yehova, sudah murtad. Apalagi orang kafir yang menyembah berhala. Bagaimana bisa mereka memasyhurkan Allah Israel ke seluruh muka bumi? Mustahil bagi manusia. Tidak mustahil bagi Allah. Melalui siapa Allah dimasyhurkan? Sadrak, Meshach, Abednego. Melalui siapa lagi? Daniel. Ini cuma orang Yahudi ya, tapi sungguh-sungguh. Melalui siapa lagi? Esther. Melalui siapa lagi? Mordekai. Gak habis-habis. Haleluya. Sadrak, Meshach, Abednego diancam. Kalau kamu tidak menyembah patung ini, kamu akan saya masukkan dapur api. Tidak. Mereka bilang tidak mau. Masukkan dapur api yang 7 kali lebih panas. Ternyata mereka tidak mati, tidak bau hangus, tidak tergeletak di dalam dapur api itu. Mereka bangkit berdiri, mereka jalan keliling sambil menyanyi, bersorak-sorai bagi Tuhan, mengucap syukur, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan yang paling heran, 3 orang SMA, Sadrak, Meshach, Abednego, bisa berubah menjadi 4 orang. Dan orang yang keempat ini seperti dewa mukanya. Sebetulnya mestinya ditulis anak Allah. Mereka tidak mengenal anak Allah karena mereka orang kafir. Mereka kenal istilah dewa. Oke, dewa bagi mereka, itu anak Allah bagi kita. Itulah Yesus. Haleluya. Wah, raja bilang, ayo keluar. Sadrak, Meshach, Abednego keluar. Raja berubah sikap. Menghormati Tuhan Israel. Menghormati Sadrak, Meshach, Abednego. Dan dia perintahkan rakyatnya semua menghormati Allah Israel. Yang notabene orang Israel pada saat itu adalah bangsa jajahan, bangsa yang kalah perang, yang diangkut, orang-orang pintar-pintarnya diangkut seperti Daniel apa itu, wah luar biasa. Orang Yahudi itu 10 kali lebih pintar dari orang kafir, daripada orang lain, bangsa lain. 10 kali lebih pintar, sampai sekarang. Sampai sekarang.
Ya, keuangan Amerika itu yang pegang orang Yahudi semua. Wall Street itu umumnya punyanya orang Yahudi. Campuran lah, campuran Amerika. Ya, kalau negara Indonesia dipegang oleh orang Yahudi, itu sudah hebat. Tapi Amerika, negara kaya di dunia ini, mestinya dipegang oleh bangsa Amerika sendiri dong. Tapi Tuhan membuat orang Yahudi yang pegang keuangan Amerika. Jadi bekas-bekas kemuliaan Tuhan itu masih ada, tersisa. Coba mereka tidak murtad. Wah, saya tidak tahu jadi apa itu Israel sana. Luar biasa. Ya. Daniel juga masukkan lubang singa kalau tidak mau menyembah kepada raja. Daniel bilang silahkan, masukkan saya dalam lubang singa. Di dalam lubang singa Daniel bisa tidur 1 malam. Raja yang tidak bisa tidur, sekalipun dia tidur di istana, besok pagi-pagi dia sudah datang ke lubang itu. Hei Daniel, apakah engkau masih hidup? Baik-baik. Baik-baik Tuan Raja. Keluarlah sekarang. Dikeluarkan. Satu goresan pun tidak ada. Ya, singa-singa itu jadi seperti kucing-kucing yang lugu. Yang kelaparan tapi lugu. Kemudian raja menulis surat kepada seluruh rakyatnya. Hendaklah engkau takut akan Allahnya Daniel, Allah Israel. Hormat akan Allah. Justru pada saat itu Allah Israel itu lebih dihormati daripada ketika seandai kata dia dihormati mulai dari Yerusalem. Karena yang mulai menghormati ini adalah orang kafir, penyembah berhala. Lebih dimuliakan. Allah Israel itu lebih luar biasa, lebih dahsyat daripada rencana A yang sebelumnya itu. Bisa mengerti? Rencana A digagalkan seolah-olah, tapi tidak bisa. Dibatalkan seolah-olah. Tuhan ganti dengan rencana B, lebih dahsyat. Bukan Tuhan ganti rencana B, lebih redup, kemuliaannya lebih kecil, lebih tidak populer Tuhan. Lebih dahsyat, lebih mulia, lebih hebat daripada rencana A. Siapa bisa melawan Tuhan? Makanya hati-hati. Ada takut sama Tuhan di dalam hati kita. Kalau tidak, kita bermusuhan dengan Tuhan, celaka. Orang yang bermusuhan dengan Tuhan itu celaka hidupnya. Lebih baik kita bermusuhan dengan iblis. Allah kita Allah yang dahsyat. Mari kita baca. Daniel pasal yang ke-6 ayat 27 sampai dengan 28. Daniel 6 ayat 27 28. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Orang harus, gak boleh tidak. Ini surat yang ditulis oleh Raja. Coba kita baca ayat 26. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, yang dia kalahkan, suku bangsa yang dia kalahkan, terus dan bahasa, ya, terus yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya yang mendiami seluruh bumi. Luar biasa. Tetap nama Tuhan dimasyhurkan sampai ke seluruh bumi. Terus bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Ayat 27. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Orang harus takut dan gentar.
Luar biasa apa tidak? Ini raja yang menguasai dunia sekarang, saat itu. Darius, betul? Darius. Raja yang menguasai seluruh bangsa-bangsa yang ada di bumi. Tidak ada raja yang lebih berkuasa daripada Darius saat itu. Ya, ini sudah bangsa Persia ini, yang menang dalam perang melawan Babil. Tadinya Raja Babil, Irak, sekarang Iran. Persia itu Iran. Ya, semua itu di baliknya ada Allah. Terus? Sebab dialah Allah yang hidup. Dialah Allah yang hidup, tidak pernah mati. Terus? Yang kekal untuk selama-lamanya. Yang kekal selama-lamanya. Terus? Pemerintahannya tidak akan binasa. Ya, tidak seperti Darius. Kalau mati diganti anaknya. Tapi ini pemerintahan Allah tidak pernah binasa. Terus karena tidak pernah mati. Dan tidak perlu diganti. Terus? Dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Kekuasaannya tidak akan berakhir. Terus? Dia melepaskan dan menolong. Ya. Dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Luar biasa. Ya. Sudah mengerti? Kok diam semua? Sudah mengerti? Allah kita itu Allah yang hidup. Kalau orang Yahudi yang ngomong, kita mengerti. Dari zaman Abraham mereka sudah mengenal Allah yang hidup. Tapi kalau ini yang ngomong adalah orang kafir yang buta terhadap Allah yang hidup. Yesus Kristus belum turun ke dunia saat itu. Menginjil, hamba-hamba Tuhan memberitakan Injil bahwa ada Allah yang hidup, itulah Yehova. Seperti sekarang, begitu banyak penginjil-penginjil tidak masuk akal. Luar biasa. Tapi bagaimana dengan rencana A tadi? Yang dikacaukan oleh iblis, kemudian diganti oleh Tuhan dengan rencana B. Dengar baik-baik. Rencana yang pertama, rencana A, tetap jadi. Ya, hanya ditunda. Sebelum terjadi rencana A itu, rencana B dulu terjadi. Yang kita bisa lihat di dalam kitab Daniel. Setelah selesai rencana B terjadi, nama Allah dimasyhurkan dari kerajaan-kerajaan bangsa kafir. Maka nanti pada akhirnya setelah perang dunia ketiga, perang antikris dihukum, Yesus Kristus datang kedua kali. Dan waktu dia turun, dia menjejakkan kakinya di mana? Di Bukit Zaitun. Yesus akan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Itulah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan pada saat itu, Israel dipulihkan. Dan orang-orang percaya yang sudah mati dalam Tuhan dibangkitkan. Yang sungguh-sungguh dibangkitkan. Terjadi pertemuan di udara. Antara Kristus dan mempelai wanitanya. Dan orang-orang yang masih hidup, belum mati pada saat itu. Sungguh-sungguh ikut Tuhan. Itu diubahkan. Nggak mati, jadi diubahkan aja. Tubuhnya ini menjadi tubuh yang sempurna. Kemudian dia bisa naik seperti Tuhan Yesus. Ketemu dengan orang-orang yang sudah mati dalam Tuhan.
Dan mulailah pesta kerajaan 1000 tahun lamanya. Dan selama 1000 tahun itu, nama Allah dimasyurkan di seluruh muka bumi. Loh kok begitu lagi? Bingung, tidak usah bingung. Saudara, zaman antikris itu bangsa-bangsa masih ada, seluruh komplit di dunia ini masih ada, seperti sekarang. Dan bangsa-bangsa itu, sebagian ada yang terima Yesus, ada yang sebagian kecil, tergantung iman mereka. Tapi sebagian, mungkin sebagian besar masih tetap bangsa-bangsa yang tidak mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Termasuk orang Kidar. Ya. Dan itu bangsa-bangsa dan raja-rajanya, presiden-presidennya, menteri-menterinya. Setiap tahun 1 kali pergi ke Yerusalem untuk sujud kepada Tuhan Yesus, Bapa Surgawi. Termasuk orang Mesir, bangsa Arab, ini saya tidak bicara soal politik, tapi itu firman Tuhan. Yang tidak mau datang di pesta 1 tahun 1 kali itu, pesta pondok daun namanya, maka Mesir akan dihukum oleh Allah. Tidak turun hujan dan sebagainya. Ya, selama 1000 tahun. Coba kita baca. Saharia 14 ayat 16. Nah, pada saat itulah rencana Allah yang rencana A itu jadi. Haleluya. Cuma ditunda saja. Iblis tidak bisa menghapus rencana Tuhan. Siapa iblis itu kok mau bisa menghapus? Cuma ditunda saja. Ditambah bonus. Dimasukkan dari negeri Persia dan Babel. Saharia pasal yang kedua, pasal 14. Ayat 16 sampai 18. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem, 16 sampai 18, tolong komputernya ini. Jangan terlambat ya. Ya. akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja. Nah, maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem, ini perang dunia ketiga itu, akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada siapa? Raja, Tuhan semesta alam. Dan untuk terus Tuhan semesta alam dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Ya, hari raya Pondok Daun ini adalah kerajaan 1000 tahun. Raja-raja akan datang dari seluruh muka bumi ke Yerusalem nanti selama 1000 tahun ini. Terus ayat 17. Tetapi bila mereka dari kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem, ada yang keras kepala, tidak mau datang ke Yerusalem, mengakui bahwa Tuhan Yehova, Tuhan Bapa Surgawi, dan Yesus putranya yang tunggal, itu hidup adanya terus. Untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam. Tidak mau sujud menyembah kepada Tuhan semesta alam yang menciptakan alam semesta ini terus. Maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Akan ada hukuman turun atas mereka yang keras kepala. Ya, terus. Dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap, ya, maka kepada mereka akan turun tulah yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa-bangsa. Turun tulah. Tulah itu apa? Kutuk, hukuman. Ya. Yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa-bangsa, lagi sekali, bangsa-bangsa, terus yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Yang tidak mau datang ke Yerusalem untuk merayakan setahun sekali hari raya Pondok Daun. Luar biasa.
Ini rencana Allah yang pertama, yang A itu digenapi. Dan waktunya sudah dekat sekali, nanti sebentar lagi. Ya, terus 19. Itulah hukuman dosa Mesir dan hukuman dosa segala bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Ya, hukuman dosa Mesir dan segala bangsa. Mau tidak mau segala bangsa akan mengakui bahwa Allah Bapa surgawi itu adalah Allah yang hidup, yang luar biasa. Dan ini sungguh-sungguh akan terjadi. Waktunya sudah dekat. Saudara, kita harus siap sedia. Ya, kita tidak beribadah kepada Allah yang buta, yang mati, yang tidak bisa melihat umatnya menyembah kepada Dia. Kita tidak bisa beribadah main-main. Kita tidak bisa hidup di dalam kegelapan dosa. Orang toh tidak melihat saya. Kita mesti ada takut akan Tuhan. Kalau sudah tidak ada takut akan Tuhan, mbocai. Apa itu mbocai? Bahasa Surabaya. Percuma. Tidak ada takut sama Tuhan lagi. Percuma. Kita bilang Tuhan. Tuhan tidak dengar. Takut akan Tuhan itu harus ditanamkan dalam anak-anak kita. Mulai dari kecil. Itu obatnya satu saja, takut akan Tuhan. Orang berbuat zina, orang mencuri, korupsi. Semua itu karena satu saja. Bukan tidak beragama. Tidak punya takut akan Tuhan. Itu masalah. Orang beragama tidak punya takut akan Tuhan itu menjadi orang munafik. Dia hidup bersandiwara. Dia hidup seolah-olah tidak ada orang lihat aku. Tapi sebenarnya Allah, tidak penting orang lihat kita atau tidak. Allah yang melihat kita. Saudara, perlu ada ujian. Kalau tidak ada ujian iman, tidak ada kesaksian. Betul? Kok tidak ada suara? Kalau tidak ada ujian, tidak ada kesaksian. Amin. Saudara, perhatikan. Akan lebih berat hidup ini kalau kita melawan Tuhan. Perhatikan tiap kata saya ini. Perhatikan. Akan lebih berat hidupmu kalau kamu melawan Tuhan. Lebih baik kamu menundukkan diri kepada Tuhan. Karena itu kalau engkau diuji, terimalah ujian itu. Melalui ujian, demi ujian, lahirlah manusia-manusia Allah. Seperti Daniel, itu manusia Allah. Sadrak, Mesyak, Abednego, manusia Allah. Esther, ibu rumah tangga, manusia Allah. Melalui ujian, lahirlah manusia Allah. Pahlawan-pahlawan Allah. Ya. Tuhan Yesus saja dicobai, tapi tidak berbuat dosa. Apalagi kita. Yesus saja dicoba, tapi tidak berbuat dosa. Ibrani 4 ayat 15. Apa tujuannya Yesus dicoba? Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ya, jadi tujuannya kita dicoba adalah untuk kita bisa turut merasakan
kelemahan-kelemahan orang lain. Kelemahan-kelemahan orang lain. Turut merasakan kelemahan orang lain. Dengan percobaan-percobaan selama 3,5 tahun, Yesus bisa turut merasakan kelemahan-kelemahan orang lain. Pelayan Tuhan, pengerja-pengerja, staf, diaken dan sebagainya. Bukan mesin, pendeta-pendeta, bukan mesin. Banyak kali kita kerja melayani Tuhan kayak mesin. Pendeta khotbah kayak mesin. Karena saya pendeta, saya mesti khotbah. Kalau enggak, nanti bagaimana? Khotbah tapi kayak mesin. Tanpa urapan, tanpa belas kasihan, tanpa turut bisa merasakan kelemahan orang lain. Kita perlu belas kasihan. Satu, belas kasihan itu datang dari ujian. Setelah kita diuji, kita bisa merasakan kelemahan orang lain. Belas kasihan itu bukan kado, bukan hadiah. Itu hasil dari percobaan. Kalau saudara tidak mau dicoba, diuji, ya tidak punya belas kasihan. Lantas kita melayani Tuhan kayak mesin, kita khotbah kayak mesin. Hasilnya tidak ada. Belas kasihan itu bukan penghargaan yang diberikan Tuhan kepada kita, kepada Paulus Yedidia. Apa penghargaan Tuhan? Belas kasihan, bukan. Belas kasihan itu bukan untuk kita pakai jadi titel kita di sini. Tapi belas kasihan itu adalah roh yang harus kita pakai untuk melayani jiwa-jiwa. Perhatikan baik-baik ini, semua pelayan Tuhan, pengerja Tuhan, hamba-hamba Tuhan di sini, pendeta-pendeta. Bukan penghargaan. Belas kasihan itu bukan penghargaan dari Tuhan. Ini aku berikan kepada Paulus Yedidia, penghargaanku. Apa Tuhan? Belas kasihan. Bukan. Belas kasihan itu untuk kerja. Kita mesti kerja. Menjangkau jiwa-jiwa, bawa jiwa-jiwa. Doakan orang sakit. Itu semua pakai belas kasihan. Kalau enggak, ya itu tadi kayak mesin. Saya harap tidak. Kita cukup dididik dengan pengajaran. Ayo lakukan sekarang. Ada pahala di baliknya itu. Ibrani 4 ayat 15. Terus. Coba lagi sekali ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ya. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Terus? Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ya, dalam ayat 15b, turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita yang telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Puji Tuhan. Saudara, keinginan untuk berhenti itu juga adalah satu percobaan. Saya berhenti saja, sudah saya tidak mau melayani. Capek. Sudah melayani soro-soro, dikritik lagi. Kalau ada perasaan itu bukan dari Roh Kudus, dari si jahat. Kalau ada perasaan mau berhenti melayani Tuhan, itu suatu percobaan juga. Orang tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Tapi kalau sudah punya belas kasihan, sudah tidak akan berhenti.
Amin. Haleluya. Kita sudah baca dari Wahyu 2 ayat 10. Hendaklah kamu setia sampai mati. Tuhan Yesus tidak pernah berkata, hendaklah kamu setia sampai 15 tahun, 20 tahun, 50 tahun sekalipun. Tidak pernah Tuhan sebutkan batas tahun. Berapa tahun sudah mesti setia? 50 tahun, 60 tahun, setelah itu sudah bebas, tidak perlu setia. Tidak ada. Setia itu tanpa batas. Haleluya. Sampai mati, kata Wahyu 2 tadi. Jadi kematian artinya kematian itu tidak bisa membatasi kesetiaan yang ada di dalam kita. Mati, tetap setia dia. Ya tapi orang sudah mati, kita tidak bisa lihat dia. Tidak penting mata kita. Mata Allah tetap mengawasi dia. Tetap setia. Kematian tidak bisa menghentikan kesetiaan kita. Kesimpulannya, setia itu tidak ada batas. Dan setia itu tidak pernah berhenti. Bisa mengerti? Tidak pernah berhenti. Saya mau berhenti aja. Berhenti dari apa? Dari setia. Tidak bisa. Ya. Tahun 90, mungkin ada beberapa saudara masih ada pada waktu itu. Tahun 90, waktu gereja lama, gereja Petra mengalami goncangan besar. 90, 91, 92. Ya, saya mengalami banyak kesulitan pada waktu itu. Ada beberapa saudara bilang begini, kalau pendeta Paulus macam-macam, saya keluar dari gereja Petra. Dan orang yang ngomong begitu tuh keluar satu demi satu. Kita mesti hati-hati dengan perkataan kita. Sebab kita dihakimi dengan perkataan, kita tidak dihakimi oleh perkataan orang lain. Orang lain ngomong jahat sampai dimanapun tentang diri kita, itu tidak bisa menghakimi kita. Ada Tuhan. Tapi mulut kita sendiri ini yang bahaya. Mulut saya bahaya untuk saya. Sebab nanti mulut ini akan menghakimi orang yang mengucapkan itu sendiri. Biar dia pendeta. Ya. Dan ada beberapa pendeta yang ngomong begitu. Dia keluar, dia buka gereja sendiri. Ada yang di sini, ada yang di luar kota. Sampai hari ini saya lihat tidak berkembang. Kecil terus begitu. Karena dasarnya pelayanannya keliru. Kepahitan hati. Ya, hati-hati dengan perkataan kita. Sebab Alkitab sudah mengajar kepada kita. Kita perlu ada takut akan Tuhan. Lagi sekali, saya kembali kepada kita perlu takut akan Tuhan. Mungkin saya bilang, omong begitu aja kok akibatnya bisa. Saya bilang sama saja seperti suami istri. Kalau kelas bertengkar sedikit bilang, kita cerai saja. Suami bilang, cerai saja. Istri bilang, ayo cerai sekarang pergi. Tidak tahu pergi kemana. Lama-lama cerai sungguhan, saudara. Karena mulut mereka menghakimi mereka sendiri. Mereka yang ngomong. Iblis punya kuasa atas mereka. Kenapa? Karena mereka sendiri yang ngomong, kata iblis. Kalau orang lain, mereka orang Kristen yang sungguh-sungguh, biar dikutuki, tidak kena, kutuk itu tidak kena.
asal kita hidup dalam kebenaran. Tapi kalau mulut kita sendiri, iblis bilang itu peluru dari mulutnya dia sendiri. Siapa salah? Aku pun tidak salah. Bisa mengerti. Makanya sekarang jangan suka bilang, aku cerai saja. Paling sedikit rohnya sudah pisah. Tidak bahagia suami istri itu. Ya jangan sudah bilang, ya tapi kan masih badannya kumpul. Kebahagiaan itu ditentukan oleh roh kita. Ada orang banyak duit tapi tidak bahagia hidupnya. Rohnya tidak bahagia. Ada banyak orang senang, ya lihat saja orang kaya-kaya di Jakarta. Tapi rohnya menderita dia. Jadi bisa jadi tubuhnya senang, rohnya menderita. Itu tidak bahagia. Tubuhnya menderita, rohnya di dalam Tuhan senang. Itu masih bisa bahagia. Roh kita itu tempat kebahagiaan. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Ya, ada seorang hamba Tuhan memberi nasihat. Begini, jangan mempercayai seseorang sampai engkau memperhatikan sikap-sikap hatinya ketika ia berada di dalam situasi dan keadaan, berbagai macam situasi dan keadaan. Lagi sekali, jangan mempercayai kepada seseorang sampai engkau memperhatikan sikap-sikap hatinya ketika dia berada dalam berbagai macam keadaan dan situasi. Keadaan yang baik atau kurang baik, keadaan enak atau kurang enak. Dalam setiap keadaan itu kita lihat sikapnya dia bagaimana. Jangan menilai seseorang dalam satu keadaan saja. Keadaan yang baik, wah tentu sikapnya enak, senang, sikapnya mungkin rohani. Jangan menilai seseorang dalam satu keadaan saja. Misalnya dia sedang diberkati, ya semua orang kalau diberkati, puji Tuhan, tidak bersungut. Ya, jangan menilai seseorang dalam satu keadaan saja. Misalnya dia diberi tugas yang enak, tugas di atas mimbar, orang semua bisa lihat dia menyanyi mulutnya. Tapi kalau disuruh pergi ke desa menginjil, mukanya cemberut. Aku mau sini, di mana Paulus ada ini. Ayo ke desa. Jangan menilai seseorang sikap-sikapnya melalui satu keadaan saja, tapi berbagai macam keadaan. Apakah dia stabil? Kamu WL, kamu khotbah, kamu solo, ini itu dan sebagainya di atas mimbar. Ya puji Tuhan. Minggu depan, ayo kamu pergi ke Mamasa. 1 tahun. Hah? Tidak tahu siapa saya ini. STH. S apalagi. Masa STH tidak boleh pergi sana.
Ya, kepada orang muda, jangan cepat-cepat diberi kepercayaan besar. Jangan cepat-cepat orang muda mau diberi kepercayaan besar. Cepat naik, wah itu bahaya sekali. Bisa menimbulkan kekacauan besar dalam jemaat. Dan saya telah bilang sama Otniel, mulai dari bawah. Saya bisa kasih kamu kedudukan tinggi, tapi membahayakan kamu. Dasarnya masih belum dibangun. Perlu dibangun lebih dulu. Karakternya mesti dibangun dulu. Kalau orang muda cepat naik, cepat juga jatuh. Habis. Serius ini. Karena kebetulan saya mengajar soal karakter. Dan saya telah melihat banyak dalam pekerjaan Tuhan, ladang Tuhan. Hamba Tuhan berjatuhan, 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 berjatuhan. Pada saat dia mulai diberkati, berjatuhan. Diberkati sedikit, berjatuhan. Berkati banyak, berjatuhan. Saya pikir, kenapa Tuhan? Karakternya belum dibangun. Ini penting sekali untuk saudara mengerti. Ketika saya dipanggil Tuhan tahun 67, waktu itu di Johor belum ada sekolah Alkitab. 68 mereka bingung. Waduh, ini Paulus sudah jadi hamba Tuhan, belum mesti masuk sekolah Alkitab. Tapi sekolah Alkitabnya tidak ada, jadi bukan salah saya. Kalau ada saya masuk sekolah Alkitab. Tapi Tuhan bilang sama saya, Paulus tidak usah tunggu. Masuk sekolah Roh Kudus saja. Saudara, saya tidak tahu bahwa nanti di Kalimantan Tengah itu saya akan melayani baptisan Roh Kudus. Saya tidak tahu. Saya belum tahu karunia saya apa. Masih hijau. Makanya saya tidak diutus ke Jakarta, Australia, Amerika Serikat, diutus ke Kalimantan Tengah, penuh hutan belukar. Ya, di sana ada kelompok Kristen, rumah-rumah orang Kristen. Tidak hutan belukar melulu, saya tidur sama monyet. Wah, ada yang ngatarkan saya orang Kalimantan Tengah juga. Yang bisa bahasa Dayak, minumnya air Kahayan, airnya pahit sekali. Tapi hati damai. Ya, mereka yang di Surabaya khawatir. Waduh, Paulus itu minum apa sekarang? Minum air sungai Kahayan, saya bilang. Orang bilang kalau minum air sungai Kahayan, dia akan datang lagi ke situ. Nah, ketika saya mau berangkat, ceritanya begini. Saya bawa satu cover. Saya pikir cover ini sudah terlalu besar. Yesus bilang tidak usah bawa apa-apa. Ya oke. Pakaian saya beberapa saya masukkan. Kemudian saya bawa Alkitab saya masukkan. Kemudian ada beberapa buku-buku rohani. Saya tidak tergerak memasukkan. Cuma ada satu buku kecil bahasa Inggris bicara tentang Roh Kudus. Saya tertarik sekali mau bawa itu. Tapi saya pikir ini koper saya sudah penuh. Saya mau masukkan, tidak jadi. Mau masukkan, nggak jadi. Akhirnya setelah hampir berangkat, saya masukkan. Ketika saya pergi ke Kalimantan Tengah Palangkaraya, daerah sepi, gereja sedikit, kering,
Saya disuruh khotbah kayak mental. Khotbah saya mental. Ya, saya bilang, Tuhan bagaimana ini? Saya khotbah merasa seperti tidak berhasil. Pertama kali saya melayani Tuhan 100%. Kemudian saya berdoa, ternyata Tuhan gerakkan hati saya untuk usul kepada gembala sidangnya. Bolehkah saya berdoa untuk kepenuhan Roh Kudus? Supaya mereka dipenuhi Roh Kudus, supaya dengan firman itu gampang. Hatinya lembut. Kalau saya suruh melembutkan, tidak bisa. Saya khotbah paling bagus sekalipun, tidak berhasil. Karena hati keras, dan itu Roh Suci yang bisa melakukan. Tidak bisa saya. Ya. Oh ya, silakan. Ya, pendetanya sudah setengah tua juga. Dia sendiri juga frustrasi melihat jemaatnya, gerejanya besar. Nah, hari pertama saya ajak mereka nyanyi. Khotbah 1-2 ayat, nyanyi lagi. Sementara menyanyi, tiba-tiba Roh Kudus turun. Mereka bahasa roh. Ya, berbahasa roh. Anak-anak kecil bahasa roh. Dan bukan cuma bahasa roh. Mereka mengakui dosa-dosa. Macam-macam dosa. Saya pikir dosa-dosa kayak begini ini cuma ada di Jakarta. Di Surabaya. Masa di tengah hutan begini ada dosa, mereka melakukan dosa seperti begitu. Ternyata iya. Setan itu tidak melihat kota atau hutan atau kampung atau desa. Di mana-mana dosa yang mengerikan itu tetap ada. Mereka menangis, mereka mengaku dosa mereka, terjadi penyucian, pengakuan. Saudara ya, dan hari Minggu mereka menyanyi. Wah, berubah, suasananya pokoknya berubah. Sukacita yang luar biasa. Karena Roh Kudus ada di tengah-tengah. Buku itu, ya saya di tengah-tengah hutan. Tidak ada pendeta lain. Tanya sama gembalanya, tentu dia juga tidak mengerti. Soal Roh Kudus juga tidak mengerti. Tapi Tuhan sudah sediakan kebutuhan saya. Tidak banyak, 1 buku saja tentang Roh Kudus. Karangan, siapa itu lupa saya. Ya, jadi saya baca, saya dapat pengetahuan lebih banyak tentang Roh Kudus itu apa, bahasa Roh itu apa, karunia Roh itu apa, pengakuan Roh itu apa. Saudara, kelihatannya ini sepele, tetapi saya ingat kalau kita mau melayani Tuhan, Tuhan akan melengkapi kita. Ya, Tuhan akan melengkapi kita. Sampai sekarang saya belajar terus. Belajar sendiri. Ya. Tapi Roh Kudus itu guru saya yang tidak pernah mati. Dia itu disebut Parakletos, penghibur. Ya, surat-surat datang dari Surabaya pada waktu itu. Kamu apa enggak rindu sama ibumu? Kamu apakah tidak rindu sama saya? Saya mau ikut sama kamu. Wah, macam-macam saya. Saya hilang, kerinduan saya untuk pulang Surabaya hilang. Ya, kemudian saya masuk kampung 70 kota, 70 desa. Tiap desa itu saya berhenti 1-2 malam, kebaktian kepenuhan Roh Kudus. Terus sampai Tanjung Mira, Tanjung Malahoy. Ya, hati saya penuh dengan sukacita, walaupun mereka hidup sederhana. Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap ada sampai hari ini. Saya rindu dipenuhi Roh Kudus. Mari. Kalau saudara mau
Tuhan akan penuhkan saudara dengan Roh Kudus. Yang terakhir, sebelum kita diberi otoritas, kita mesti berada di bawah otoritas. Betul? Betul. Atau kita punya atasan. Di pabrik ada atasan. Perusahaan manapun ada atasan, otoritas namanya. Dalam gereja juga ada atasan, otoritas. Kalau orang itu tidak mau berada di bawah otoritas, bahaya sekali satu waktu dia pegang otoritas. Apalagi kalau besar otoritas. Karena dia belum pernah mengalami di bawah otoritas. Bisa mengerti saudara? Kalau saya sekarang pemegang otoritas dalam jemaat ini, saya bertahun-tahun dilatih, digembleng oleh Tuhan untuk berada di bawah otoritas saya, itulah Pendeta Enjono almarhum. Dan perhatikan, tidak selalu otoritas itu setuju dengan saya. Nah, ini masalahnya di situ. Kadang-kadang dia bilang tidak. Padahal saya pikir usul saya itu betul. Ya benar. Menurut saya. Tapi Pendeta Enjono bilang tidak. Apa yang saya bisa lakukan? Berontak? Tidak. Saya mesti menundukkan diri kepada dia. Saya bersyukur sampai hari ini bahwa selama saya berada di bawah otoritasnya dia, tidak pernah saya berontak satu kali pun. Ya, beberapa saudara yang keluar dari gerejanya mencoba untuk mempengaruhi saya, keluar saja, ikut di gerejaku, di sini bagus. Saya bilang tidak. Dan untung saya tidak keluar dari Pendeta Enjono, karena saya digembleng di sana sampai saya menjadi hamba Tuhan juga di situ. Ya, saudara-saudara sekandung saya pun beberapa yang hamba Tuhan berusaha mempengaruhi saya. Saudara sekandung ini. Tapi ketika saya berdoa, Tuhan bilang, pisahkan antara saudara sekandung dengan saudara seiman. Saya kaget. Iya, ini kan saudara kandung, ini saudara daging, darah daging. Tapi ini kan bukan soal darah daging, ini soal ibadah, soal pelayanan, soal rohani. Saudara seiman. Ya, saya dikuatkan lagi. Ya. Saudara, tidak mudah itu memang. Tidak mudah. Itu termasuk sekolah Roh Kudus saya. Ya. Tunduk kepada atasan. Orang yang tunduk kepada atasannya adalah orang yang siap untuk menerima otoritas. Orang yang suka berontak tidak siap terima otoritas. Kalau dia terima otoritas, dia akan berontak dengan otoritas itu. Kacau balau terjadi. Bisa mengerti? Tapi orang yang tunduk, itu orang yang stabil. Ketika dia dipercayakan otoritas yang lebih besar, dia stabil. Tapi sebelum itu, kalau dia suka berontak, dia dapat otoritas yang lebih besar. Wah, ini dia akan berontak terus ini. Karena dia punya otoritas sekarang. Lebih besar daripada sebelumnya. Haleluya. Kadang-kadang ada orang berkata begini, saya disuruh Roh Kudus pergi ke sana. Saya bilang tidak.
Roh Kudus yang mana? Roh Kudus tidak bicara kepada saya. Dia tunduk atau dia berangkat. Ada yang lain. Saya disuruh Tuhan pergi ke Australia. Tuhan yang mana? Kamu di sini aja masih belum apa-apa. Tidak. Dia tetap mau, terserah. Ada satu lagi. Driver. Apa driver? Pengemudi. Pengemudi. Saya mau melayani Tuhan. Saya bilang, belum waktunya. Nggak tahu dalam hati saya bilang, belum waktunya. Masih perlu waktu sedikit. Beberapa staf bilang, kapan kesempatannya? Saya bilang, Tuhan yang ngatur. Dia mau tunduk, jadi. Kalau dia tidak mau tunduk, ya terserah. Itu satu pelajaran. Ini sedikit saya kutip dari apa yang saya alami. Memang tidak enak. Sekalipun dia benar, tapi tidak enak. Tapi justru itu pelajaran yang baik. Pahit. Jamu-jamu itu, jamu Jawa apa? Itu pahit atau manis? Pahit. Saya tidak mau jamu yang pahit, saya mau yang manis. Minum aja madu. Manis itu. Pahit tetapi menyembuhkan. Betul? Ya ini Om Paulus ini kok aneh. Susah dating, tahu susah dating. Pernah ke sini. Pengerjanya Reinhard Bonnke. Saya tahu Reinhard Bonnke pendeta yang dipakai Tuhan luar biasa. Susah bilang, saya mau keliling dunia. Mau menginjil. Bonnke bilang, no way, tidak. Bagaimana Suset? Dia pakai ayat-ayat firman Tuhan, dia sampaikan kepada Bonnke, tidak. Dia berontak, tidak. Dia apa? Tunduk. Tetap dia jadi staf di kantornya. 9 bulan kemudian dia dipanggil oleh Bonnke. Sekarang kamu berangkat. Keliling dunia, silakan. Ongkos sendiri. Jangan minta sama saya. Dia berangkat. Beda 9 bulan. Itu karakternya kelihatan di situ. Beda 9 bulan. Dia berontak atau tidak. Itu karakternya. Ngerti sih? Tidak selamanya Tuhan bilang, ya sekarang berangkat. Tuhan bilang, tunggu di Yerusalem. Sampai kamu dilengkapi dengan kuasa yang maha tinggi. Baru kamu berangkat. Petrus sudah tidak serantan, tidak sabaran. Petrus mau berangkat. Saya mau berangkat sekarang Tuhan, saya mau mengabarkan Injil. Yesus sudah bangkit, saya mau pergi juga sekarang. Tuhan bilang, Petrus tunggu di Yerusalem. Sampai kau dilengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Setelah itu kamu berangkat. Beritakan Injilku. Disiplin. Taat. Ya, karakter. Itu penting sekali. Terkendali. Bonnke tidak bilang 9 bulan lagi. Tunggu. Dia bilang, belum waktunya. Kalau dikasih tahu 9 bulan, dia bilang, oh gampang, 9 bulan saya tunggu. Tidak dikasih tahu. Jadi dia pikir bisa jadi 9 tahun. Tapi itu disiplin, sedang dilatih dia disiplinnya. Satu sifat lagi, terkendali. Dia seperti keledai yang terkendali saat itu.
Enggak berobos mau pergi saja. Itu enggak, seperti kuda enggak punya kendali. Bahaya ini. Oh ya, tapi kudanya ini kuat sekali. Larinya 100 km per jam. Lebih hebat, lebih bahaya. Karena tidak pernah dilatih untuk dikendalikan oleh kekang itu. Bisa mengerti, saudara? Jadi kita ini dipersiapkan, terkendali, stabil, disiplin, melalui kadang-kadang usul-usulannya ditolak oleh otoritas. Saudara, kalau saya baca di dalam Alkitab, seringkali usulan daripada murid-murid itu ditolak oleh Yesus. Ya, waktu Tuhan Yesus bilang, aku mau disalib, Petrus bilang, jangan sekali-kali engkau disalib, kita masih perlu Tuhan. Tuhan bilang, hei iblis, kamu pergi dari saya. Bagaimana kalau sudah dikatai iblis? Angkat koper hari itu juga. Kenapa angkat koper? Ya, saya tersinggung. Kenapa? Dikatai iblis. Siapa yang katai? Yesus sendiri. Itu karakter tersinggung dan sebagainya, itu kesombongan. Itu dikikis. Satu waktu 2 murid Zebedeus minta kedudukan, satu di sebelah kanan Tuhan, satu di sebelah kiri Tuhan, di takhtanya. Tuhan tengking mereka juga. Ya, itu yang dicari oleh orang-orang dunia. Tapi di dalam kerajaan surga, siapa yang merendah, dia akan diangkat tinggi. Siapa yang mau jadi hamba, dia akan menjadi tuan. Tapi siapa yang mau dilayani, dia tidak akan bisa menjadi besar. Ya, seringkali Tuhan Yesus menegur Yakobus dan Yohanes waktu 2 murid diutus pergi ke Samaria, cari tempat untuk Yesus mau menginap di sana. Besoknya akan pergi ke Yerusalem. Mereka tahu perjalanan Yesus menuju ke Yerusalem. Mereka tahulah, oh tidak ada tempat di Samaria. Yohanes dan Yakobus bilang apa? Tuhan, maukah engkau, kami 2 orang minta api turun ke atas Samaria, bakar habis mereka semua. Emosional. Ya, emosi. Dikikis oleh Tuhan. Jangan kamu mintakan hukuman, mintakan ampun. Seringkali permintaan mereka pikir betul itu. Murid-murid lari meninggalkan Tuhan. Andreas tidak sependapat dengan Tuhan dalam Yohanes 6. Karena ada anak kecil punya 12 ketul roti dan 2 ekor ikan. Tapi untuk apa ini? Gunanya memberi makan 15.000 orang. 5.000 orang laki-laki saja. Tidak ada artinya Tuhan. Tidak ada gunanya Tuhan. Bawa sini tidak menjadi soal. Ya, selalu silang pendapat. Tapi mereka belajar dari situ. Mereka belajar. Mereka belajar taat dalam hal ini. Dan akhirnya mereka melihat, betul juga, kalau kita taat, mujizat Tuhan terjadi di tengah-tengah. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara.